inginkan mimpimu pasti terwujud. Ada sejuta bahagia menyambutmu. Lihat sebuah Queen, dan hari ini kita kedatangan tamu Pots lagi yang pasti berbeda dari sebelumnya. Kita kedatangan seorang musisi senior nih ya. Siapa? Enggak lah, nggak senior aku. Oh, senior. Ini lebih senior nih. Oke. Ada Kak Ade. Kak Ade, Ya, apa kabar? Halo Jo. Oh, namanya Pots Queen. Yes, Oke. Pots Queen. Digabung dari podcast dan Joa Queen. Oke. Gitu. Oke, aku apa kabar dulu tadi? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ini kameranya sini apa sini? Yang sini ini, kan? Oke. masternya. Yang ini untuk beauty shot gitu Siap. kan. Slow Baik, motion, alhamdulillah. slow motion. Dan thank you juga udah diundang ke Pots Queen ini. Iya, Kita. karena ini lagunya hit semua guys. Amin. Keren banget, keren. Kita langsung masuk ke dalam pertanyaannya aja ya Ya. guys. Oke, jadi pertama aku pengen tanya dulu, Kak Ade gimana sih caranya bisa masuk ke dunia entertain tuh? Ke dunia entertain sebenarnya memang karena dari apa ya? Aku orang yang dari dulu tuh dari kecil tuh tahu apa yang aku mau gitu sebenarnya. Jadi memang dari kecil memang pengen jadi musisi. Jadi kalau mau jadi musisi ya gimana caranya dideketin ke arah situ, diafirmasi ke arah musik entertain, dan aku juga memang mencari bergaulnya itu pas udah di Jakarta memang langsung kayak ada Pak Yan Juhana gitu-gitu, memang nanyanya langsung ke industri musiknya sih. Iya. Dan misalnya Mas Eros Sheila on Seven juga salah satu orang yang berjasa buat karirku, karena aku juga banyak sekali nanya-nanya tentang nyiptain lagu dulu sama dia. Jadi ya kalau ditanya sih awalnya ke situ, terus ikut Dream Band, ada di salah satu TV program kayak Idol tapi ini ngeband, dan terpilih dari situ. Disitulah sebenarnya yang bawa ke Jakarta, dan akhirnya bisa sampai ada Govinda dan sekarang gitu. Wow, gila. Berarti main musik udah dari lama banget ya Kak? Udah dari SMP sih kalau main musik emang. SMP. Tahun berapa tuh Kak? Wah, tua dah. Lupa gue tahun berapa. Berapa ya? 98 mungkin ya. 99. Oke, 99. Iya benar 99. Terus kalau musik itu emang pertama tuh dikenalin ke kakak apa? Kakak sendiri emang udah pertama nih, pengen jadi musisi? Kalau musik emang keluargaku rata-rata almarhum papa tuh pemain gitar sama pemain keyboard. Terus keluarganya memang kakak beradik tuh punya satu band gitu. Nah sebenarnya dari situ, jadi hari-hari juga selain beliau ngantor tuh kalau sore biasanya udah pada kumpul terus main-main alat musik. Nah jadi disitulah sebenarnya dikenalin sama musik, dan lagu-lagu Beatles, Bee Gees tuh sebenarnya aku dengerin itu sebenarnya. Jadi bukan aku yang dengerin awalnya kayak gitu. Oh, tapi jadi ikutan Iya, akhirnya jadi ya. ikutan. Gitu. Terus ini nih, karena Kak Ade berarti udah bikin banyak banget lagu dong ya. Aku lagi bikin lagu gitu dikit-dikit. Aku pengen tanya tips-tips bikin lagu tuh gimana sih gitu biar lagunya keren gitu. Tips apa ya? Ya sebenarnya kalau bikin lagu itu menurutku memang nomor satu adalah harus jujur dari apa yang bikin lagu paling enak dari apa yang kamu rasain sih. Udah pasti itu formula nomor satunya di situ tuh. Walaupun aku juga ada bikin lagu yang curhatan temen atau sahabat gitu. Cuman ya itu sedikit banget lah porsinya. Memang paling bener tuh ketika kamu lagi merasakan ya kamu tulis. Dan tipsnya sebenarnya selain itu juga kamu harus tanggap gitu. Kalau nemu nada terus langsung direkam. Memang kelihatannya simpel, cuman itu yang paling penting tuh di situ sebenarnya. Jadi
Jadi nadanya nggak hilang atau temanya nggak hilang kayak gitu. Aku banyak banget di handphone tuh notes gitu-gitu. Iya. Kayak gitu Voice sih. recording gitu Iya. ya, dikit dapat dikit. Oke, berarti harus cepat nge-record sekali dapat Nih, itu aku gitu. tunjukin ya. Draftnya banyak nih. Tema lagu nih yang belum dibikin. 145. Wow, keren. Berarti masih banyak nih lagu-lagu. Jadi yang aku kadang kalau mau dikeluarkan bikin lagu ini. mancingnya lewat sini. Oh iya. Kayak good gitu-gitulah. idea. Tuh, aneh banget yang aku tulis. Pemulihan emosi nasional. Oke. Karena waktu itu ada temanku dia tuh emosi banget tuh. Aku bilang, lu sih harus ikut pemulihan emosi nasional. Aku bilang gitu terus, lucu juga tuh aku catat aja. Iya, catat aja dulu ya, biar nanti bisa dikembangin dari Ya entah situ, jadi gitu. apapun itulah. Oke, sip. Nah, aku juga pengen tanya, menurut kakak tuh perbedaan industri musik pas tahun 90-an sama sekarang tuh Ya. apa sih? Ya perbedaannya pasti kalau dulu zamannya CD kaset pasti kan. Itu merupakan salah satu apa ya bisa dibilang tambang emasnya musisi sebenarnya kan dari royalti CD dan kaset. Tapi juga sekarang eranya berubah ke digital, sekarang YouTube juga jadi salah satu yang paling gede. Berikut ringback tone juga masih oke dan tapi perbedaannya zaman sekarang itu adalah per hari mungkin orang bisa setiap hari orang tuh rilis lagu ya. Iya, benar. Ya jadi memang musuhnya lebih banyak sih. Cuman sebenarnya cara membuat untuk menjadi sesuatunya sebenarnya lebih gampang karena banyak hal dari TikTok, dari Instagram yang bisa viral gitu-gitu sih. Atau campaign sebuah lagu. Karena menurutku campaign sebuah lagu tuh paling penting dari perilisan lagu tuh malah campaignnya. Bahkan campaign setelah rilis ya. Karena orang tuh banyak banget yang terbuai cuman sampai rilis happy. Habis itu dia udah lupa sama lagunya. Itu sih salah total menurutku. Justru PR itu di setelah rilis bahkan aku kalau rilis lagu aku udah punya plan 6 bulan atau 8 bulan ke depannya. Nanti bikin apa. Catat aja tapi harus dilakuin sih. Kalau nggak dilakuin kan sama aja. Gitu. Guys. Jadi itu harus diperhatiin ya. Iya. Tapi sekarang opportunity-nya lebih besar lah ya. Iya, sebenarnya iya. Sekarang bisa lewat YouTube, bisa Iya. lewat TikTok, terus nanti viral gitu. Rekaman kan. juga gampang sekarang kan. Iya, rekaman bisa di kamar doang Iya, gitu, betul. terus langsung upload. Berarti opportunity-nya lebih besar lah ya. Tapi lebih baik saingan juga. Ya, betul sekali. Oke, terus next question. Kakak pernah nggak sih ada kayak bikin lagu nih, terus menurut kakak pas kakak udah denger ih enak nih gitu kan, enak. Tapi kok pas udah pengen dirilis gini, tiba-tiba didengar lagi, kok jadi gak enak ya gitu. Iya. Terus jadi rasanya tuh jadi insecure sendiri sama lagunya ini, kok sebelumnya kayak enak, kok jadi gak Iya, enak, terus benar. gak jadi rilis gitu. Pernah nggak? Itu sebenarnya banyak sih terjadi di musisi ya. Nah, mungkin memang makanya di dunia industri itu harus ada musik produser ya, harus ada A&R-nya karena sebenarnya yang nahan semua tuh itu kan. Karena kalau musisi itu kebanyakan sih nggak pernah puas gitu. Hasil udah take ini nanti ulang lagi segala macam. Sedangkan kalau di situ ada A&R atau musik produser kan yang bertugas untuk ya semakin lu banyak revisi biasanya semakin banyak produksi yang keluar kan, logikanya kan begitu. Tapi kadang kan masalahnya revisi itu penting apa enggak kan? Kadang kan belum tentu juga revisi itu menjadi lebih bagus kan sebenarnya kan. Benar. Nah jadi disitulah ya kalau dulu sih hampir sering banget begitu ya, tapi kalau sekarang aku udah nggak begitu yang kayak take vokal. Aku take vokal tuh aku terkenal mendirect vokal sebentar sebenarnya. Aku jarang sampai 4 jam itu hampir nggak pernah aku, karena aku asal orangnya udah soulnya udah dapet, mungkin ya dia masih ada fals-fals dikit, nanti aku bisa benerin karena menurutku lebih penting soulnya gitu. Oke. Tapi juga bisa kebalikannya. Jadi kalau kayak tanpa batas waktu itu sebenarnya take vokal yang rilis itu tuh demo. Itu cuma take 2 kali. Take TBW itu cuma 20 menit kalau nggak salah. Nah, jadi itu malah kebalikannya. Harusnya kan ada take vokal lagi nih, tapi setelah didengar ini sih udah cukup banget. Jadi ya udah yang dirilis yang demo aja. Nah, kayak gitu sih. Jadi bisa 2 sisi sebenarnya. Oh iya, oke, sip. Keren banget 20 menit. Iya, Wow, kayak gitu. itu ya malah itu yang jadi dirilisnya Iya, ya. kayak gitu Keren sih. Terus kalau bikin lagu biasanya paling cepet tuh berapa lama? Paling cepat? Iya. Round 10 ya, 10 menit lah. Wow, itu satu lagu penuh. Iya, song lirik. Kalau aku memang tipe komposer yang cepet. Tapi nggak semua komposer kayak aku. Maksudnya memang ada juga tipe komposer hebat yang bikin lagunya sebulan gitu. Memang beda-beda sih. Tapi kalau aku tuh
punya formula kalau udah sejam terus aku nggak dapet songnya atau refnya, aku biasanya aku lupain tuh lagu. Karena menurutku udah nggak natural aja sih. Oh iya. Udah dikarang-karang gitu-gitu kan. Jadi kalau aku memang akunya sendiri punya ini, apalagi kalau lagi ngalir gitu tuh enak banget sih. Udah jadi gitu, oke ini bagus kayak gitu. Kalau aku menakarnya tuh begitu. Oh, biasa kakak bikin lirik dulu gitu apa nada gitu sih? Nada sih, aku nada. Kalau lirik cuman tema sebenarnya. Jadi misalnya kayak aku bikin lagu Mulan Jamila yang trauma tuh, aku ke rumah sakit di Pondok Indah itu ada trauma center kan. Nah itu aku ambil temanya trauma, baru aku bikin kayak gitu. Jadi kalau lirik lebih ke tema besarnya doang sebenarnya. Keren gitu. banget. Nah, jadi apa aja bisa jadi tema ya, di mana aja Iya, gitu. kayak gitu. Keren banget loh, serius. I can't relate, guys. Ya, itu yang aku bilang tadi itu harus peka ya sebenarnya. Banyak orang sebenarnya menurutku banyak yang berbakat bikin lagu, bikin nada segala sebenarnya banyak. Cuman aku banyak banget ketemu orang yang aku banyak lagu nih tapi belum direkam. Lalu kalau belum direkam gimana cara untuk bisa sampai ke label, sampai ke produser, sampai ke penyanyi, kan nggak akan bisa kan? Iya benar. Memang harus paling nggak gitar vokal atau piano vokal gitu loh maksudnya. Iya benar. Wow, Gitu. ya keren sih, keren banget serius. Tepuk tangan dulu. Oke, seminar ya. Iya benar juga. Oke, terus dari sekian banyak occupations gini, terus kenapa kakak milih jalur musik sih untuk kayak berkarir gitu? Karena nggak bisa yang lain. Nggak sih, karena nggak tahu ya. Dulu mungkin pas SMP SMA tuh udah manggung kan, dan main gitar gitu. Nah terus pas SMA juga kebetulan vokalisku tuh adiknya Mas Eros, Sheila on Seven. Nah tadi yang aku cerita. Jadi sebenarnya, hari-hari itu aku melihat banget perubahan Mas Eros itu dari masa ke masanya itu. Aku hari-harinya ngelihat. Jadi kayaknya memang musik tuh bisa bikin hidup sih. Nah jadi fokus di musik dari situ sebenarnya. Mungkin kalau nggak ada Mas Eros juga nggak ngeband, tapi nggak sesemangat itu gitu loh. Oh iya, oke. Gitu. Keren. Nah, tapi kalau bisa sebelum masuk jalur musik ini, pernah kerja apa gitu nggak sih? Nggak. Apa langsung musik gitu? Dulu hampir jadi atlet badminton. Oh, keren banget. Oh iya, kayak bokap. Dulu pernah juara PON sih se-Indonesia. Terus mau masuk keren. pelatnas, tapi waktu itu mungkin masih sering main ya. Jadi kayak takut gitu tinggal Jakarta sendiri. Dulu aku tinggal di Medan soalnya kan. Oh iya. Jadi ya membuang peluang itu. Cuman ya memang mungkin harus dari musik hidupnya. Iya, jadi akhirnya juga ke musik dan sampai gitu. sekarang ini gitu. Kalau jadi atlet nggak jadi musik, Ya, betul nggak jadi sekali. di sini, nggak ada di sini. Gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang insecure tadi nih, aku di Podsquid ini tuh setiap episode selalu ada aku bawa ini, aku present song sedikit aja, secuil untuk appreciation song lah ya, untuk bintang tamu udah datang. Oke. Nah, terus ini tuh lagu original. Buatan kamu atau buatan siapa? Buatan tim yang senior. Oke. Yang senior. Iya. Oke, kita dengerin dulu. Aku nyanyi dulu ya. Jangan lemah hatimu, raih hidupmu, buang keraguanmu, melawan waktu. Yakinkan mimpimu pasti terwujud. Ada sejuta bahagia menyambutmu. Akan datang waktu untuk membuktikan perjalanan hidupmu sebuah pilihan. Jangan lemah hatimu, raih hidupmu, buang keraguan.
Yakinkan mimpimu pasti terwujud. Ada sejuta bahagia menyambutmu. Akan datang waktu untuk membuktikan perjalanan hidupmu sebuah pilihan. Akan datang waktu untuk membuktikan perjalanan hidupmu sebuah pilihan. Sebuah Yeay! Ini nanti disambung aja kayak gak usah di-cut. Sambung aja. Gimana Kak? Bagus lagunya. Song sama bridge-nya bagus tuh. Iya jadi dia Jangan lemah, na. Nyantol tuh. Na. Bagus. Aduh. Liriknya juga bagus. Wah. Serius bagus. Wah, oke, kita udah pengen sampai Kuat loh lagunya, jadiin single. Waduh. Gitu. Boleh ya dicoba nanti dilanjutkan gitu. Oke, kita udah pengen sampai di akhir acara, tapi masih ada beberapa questions lagi nih mengenai yang insecure ini. Jadi anak muda sekarang lah ya gitu. Aku juga gitu. Pasti sering lah ya insecure gitu-gitu. Nah, Kakak sendiri gimana sih cara ngatasin si insecure itu kayak yang tadi gitu? Ya apa ya? Apalagi kalau di entertain sih memang sebenarnya percaya diri itu harus nomor satu sih memang gitu loh. Ibarat penyanyi itu kalau dia mau nyanyi bagus tapi kalau dia nggak percaya diri itu pasti ngaco. Lebih bener yang percaya diri tapi suaranya so-so gitu. Itu akan lebih menarik dilihat itu sih. Jadi ya memang harus dari diri kamu yang punya keyakinan kalau kamu tuh bisa, kalau kamu tuh mampu. Penting sih itu memang sih gitu loh. Nomor satu ya. Iya. Dicatat guys. Gitu. Nah, oke, terus masih berhubungan dengan itu, Kakak pernah ada di titik terendah itu pas waktu kapan sih? Penasaran nih. Titik terendah tuh sebenarnya pas ditolak-tolak label terus itu. 2000 berapa ya? 8 mungkin ya. 2008 lah ya. Okay. Iya pas udah punya band tapi bandnya kita ngirim demo tapi kemana-mana pun ditolak gitu-gitu. Itu sih salah satu titik terendah yang kayak ini bener nggak sih di musik nih gitu loh. Ya jadi memang ya tapi balik lagi harus percaya diri dan harus bikin demo terus dan nanti kamu akan kalau kamu kamu konsisten pasti akan dikasih jalan sama Tuhan sih menurutku. Berarti untuk teman-teman semua yang lagi merasakan hal yang sama tetap percaya diri lah ya, tetap bekerja keras gitu sampai nanti akhirnya bakalan diberi lagi oleh Tuhan gitu. Betul sekali. Oke. Nah, terus tadi titik terendah, sekarang aku mau nanya achievement yang paling luar biasa menurut Kakak gitu, yang udah Kakak achieve gitu. Ada 3. Oke. Kebetulan aku ngefans banget sama The Beatles dan alhamdulillah Govinda tuh hal hebat tuh rekaman di Abbey Road, tempat The Beatles di London. Terus aku juga suka banget main gitarku tuh sangat terpengaruh ada band namanya Franz Ferdinand, mungkin kamu nggak tahu kali ya. Belum pernah denger. Ya band indie lah di dunia gitu ya. Nah kebetulan Govinda itu referensi terbesarnya ke situ arah musiknya dan alhamdulillah tahun 2018 berkesempatan main sepanggung. Jadi aku gitarin mereka juga di Jakarta. Ya itu yang paling ajaib sih ya menurutku juga. Maksudnya mungkin dari berpuluh-puluh juta fans mereka juga nggak ada gitu ya gitu. Kalau aku memang ngefans banget dan akhirnya terjadi gitu loh. Mereka ngajakin waktu itu pokoknya oke, kamu mau nggak main? Aku nanya, aku nge-tweet di Twitternya aku pas dia umumin konsernya, aku retweet. Aku iseng aja sih, boleh nggak sih aku mainin satu lagu
Terus akhirnya dia jawabnya gini, siapa gua yang bisa menyetop mimpimu gitu. Gila sih. Ya, jadi di situ ya kayak mereka saling retweet itu deal gitu. Wah gila, Iya, gitu. keren banget. Terakhir ya baru 3 hari yang lalu dah ya main sama Jamrud. Oh, Jamrud iya. adalah band yang sangat berpengaruh buat aku karena pas festivalan dulu menang-menang festival tuh selalu bawain lagu Jamrud. Oh. Jadi dulu sempat dapat bayaran 300.000, 500.000 buat seband tuh selalu lagu Jamrud. Oh. Dan akhirnya 3 hari lalu bisa main bareng Jamrud. Wow, keren Itu banget, sih. keren. 3 itu salah satu yang Tepuk tertinggi. tangan lagi. Gitu. Oke, keren banget sih. Jadi kamu dalam hidupmu kamu harus punya tujuan sih. Jadi mimpinya mau bukan kayak siapa ya, tapi yang berpengaruh besar buatmu gitu. Kamu jadi akan terus ngikutin, terus terangsang buat ke situ gitu. Oh, oke. Gitu sih. Gila, keren banget sih. Keren banget, oke keren. Ini bener kayak Kak Ade bilang tadi, jadi kayak seminar ya. Kirain mau ngomong apa ya? Ya kayak seminar, tapi banyak banget pelajaran yang bisa didapetin dari Pots Queen hari ini. Amin. Banyak banget nih makna yang bisa diambil sama kalian-kalian semua gitu. Jadi nggak usah insecure, Iya dong. tetap do your best lah gitu. Iya. Oke, kita udah di penghujung acara sekarang. Tapi sebelum kita closing nih, di tamu-tamu di Pots Queen ini harus aku sematkan ini nih Kak. Ayo. Itu enggak? Ini aku, ini akunya. Tapi patah jadi ya gini aja. Patah gak apa-apa Kak. Oke ini, jadi Keren ya. nungguin deh Kak, nungguin ini. Ini AMI Award-nya ya? Mohon maaf. Nah, ini tuh Yeah. akan bisa tetap sukses selalu, Kak. Bisa tetap sukses dan sehat terus. Foto dulu. Oke, thank you so Amin. much, Kak. Udah Thank you, kesini, thank you. udah mampir. Semoga berguna Pots Queen-nya dan buat musisi-musisi yang lagi merintis juga. Yes, berguna. Oke, thank you, Yeah, Kak. See you bye. next time. Bye, guys.